103,4 BFM Radio Musik Indonesia. Devi Mania, tiba saatnya kita di talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah Jaker, teman bicaramu, ruang aman jiwamu. Devi Mania, pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta baru-baru ini mengeluarkan suatu program yang bernama Jaker bagi warga Jakarta. Jaker ini adalah sebuah program kesehatan yang merupakan layanan konsultasi yang berfokus pada kesehatan jiwa masyarakat dan dibuka 24 jam secara gratis, Devi Mania. Jadi, Jaker ini, Devi Mania, adalah suatu layanan konseling atau konsultasi 24 jam yang dirancang untuk membantu warga DKI Jakarta yang mengalami gangguan kesehatan mental akibat tekanan hidup dan sebagainya. Nah, terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, Devi Mania, yaitu Jaker, teman bicaramu, ruang aman jiwamu. Apa sih sebenarnya Jaker itu secara lebih rinci, Devi Mania, dan apa juga manfaatnya bagi warga DKI Jakarta? Nah, untuk lebih jelas membahasnya, Devi Mania, setelah ini kita akan tersambung melalui daring Zoom meeting bersama dengan narasumber kita di Radio DFM ya. Devi Mania, akan ada Dr. Lady Valian Simbolon. Beliau adalah pengelola program kesehatan jiwa dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Devi Mania, pagi hari ini juga Vika mengadakan kuis spesial talk show Inspirasi dan Mandiri. Untuk pertanyaannya, didengarkan baik-baik, disimak baik-baik ya Devi Mania. Jaker adalah program yang berfokus pada kesehatan apa? Pilihan jawabannya ada A, kesehatan fisik, atau B, kesehatan mental. Ya Devi Mania, Jaker adalah program yang berfokus pada kesehatan apa? A, kesehatan fisik, atau B, kesehatan mental. Untuk Devi Mania yang mau ikutan kuis spesial pada pagi hari ini, boleh Vika tunggu di WhatsApp-nya DFM, jawabannya di 0811-991034. Jangan kemana-mana Devi Mania, tetap stay tune di 103,4 DFM, Radio Musik Asli Indonesia. Inspirasi Damandiri yang dipersembahkan oleh Yayasan Damandiri. 103,4 DFM Jakarta, Radio Musik Asli Indonesia. Devi Mania, kembali lagi kita di talk show Inspirasi dan Mandiri, Devi Mania, dan alhamdulillah saat ini kita sudah terhubung tidak melalui Zoom meeting Devi Mania karena ada sedikit kendala, tapi kita sudah terhubung melalui telepon bersama dengan narasumber kita. Ada Dr. Lady Valian Simbolon. Beliau adalah pengelola program kesehatan jiwa dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mbak. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat sekali, Mbak. Aduh, mohon maaf ya, kita tadi ada sedikit kendala melalui Zoom kita, jadi kita lewat telepon nih jadinya. Nggak apa-apa ya, dok? Nggak apa-apa. Oke. Dokter Lady, ini terkait dengan tema kita pada pagi hari ini tentang Jaker, yaitu teman bicara kita, ruang aman jiwa kita. Ini pertama-tama boleh dijelasin nggak sih, dok, apa itu Jaker? Karena ini kalau nggak salah sih program baru ya, dok ya? Ya, betul banget, ini program baru nih, Mbak Vika, dan lagi panas-panasnya nih sekarang anak-anak launching ya. Betul. Oke, mungkin sekilas saja saya jelaskan tentang Jaker ini ya. Jaker itu sebenarnya singkatan yang dari kata Jakarta Counseling Assistance dan Resilience Empowerment. Tapi kayak susah banget ya kalau kita artikan. Jadi gampangnya aja, ini adalah layanan telekonsultasi kesehatan jiwa yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta di bawah naungan Dinas Kesehatan untuk membantu masyarakat yang lagi punya masalah psikologis. Okay. Nah, program ini dirancang untuk membantu masyarakat yang sedang mengalami tekanan hidup, kecemasan, stres, gangguan suasana hati, bahkan sampai kondisi yang lebih berat seperti depresi atau gangguan psikotik. Seperti itu sih, Mbak. Oke. Nah, ini kan berarti program baru sebenarnya kan ya, Jaker ini, ya, dok. Lalu ini sudah direncanakan, programnya dicanangkan ini untuk konsepnya sendiri. Apakah sudah dicanangkan dari lama untuk konsepnya sendiri, lalu bisa rilis launching di tahun ini atau bagaimana, dok? Memang sudah dicanangkan karena kan ini merupakan salah satu quick win dari 100 harinya Pak Gubernur. Jadi memang kita membuat Jaker ini sudah dari awal, bukan lebih tepatnya dari akhir tahun lalu lah sebenarnya, dan baru di launching tahun ini sih, Mbak.
Oke, berarti sudah direncanakan dari tahun lalu dan baru bisa direalisasikan di launching di tahun ini ya, di tahun 2025. Berarti program Jaker ini diresmikan oleh siapa? Oleh gubernur atau Bapak sendiri. Oke, oleh Bapak Gubernur Pramono Anung ya. Ya, betul sekali, Mbak. Oke, dokter, kalau boleh dijelasin nih, apa yang menarik dengan adanya program kesehatan Jaker ini, dok? Yang menarik banyak sih, Mbak, sebenarnya yang menarik dalam Jaker ini ya. Yang pertama, jam operasionalnya itu 24 jam. Oke. Yang jadinya kalau masyarakat butuh untuk berkonsultasi, pasti akan ada yang siap mendengarkan dari Jaker ini. Yang kedua, ini hal yang paling enak nih, layanannya gratis. Oke. Jadi kan kita tahu ya, kalau konsultasi dengan psikolog itu kan tidak semua masyarakat akan mampu. Iya. Nah, di sini yang menangani konsultasinya langsung adalah psikolog klinis yang benar-benar khusus menangani masalah-masalah kesehatan jiwa. Dan jika dalam sesi konsultasi ditemukan ada kondisi kegawat darurat psikiatri seperti depresi berat atau bunuh diri, nanti pengguna layanan itu akan diarahkan ke layanan krisis PK3D atau 119 yang kemudian akan dirujuk ke RSUD ataupun puskesmas di mana mereka dibutuhkan. Nah, yang ketiga, aksesnya sangat mudah, Mbak. Bisa di mana saja, asalkan penelpon menyediakan identitas pribadi yang ya seperti KTP lah ya. Dan yang keempat, kerahasiaan data yang nanti diberikan terhadap psikolog klinis kita itu benar-benar dijaga. Jadi semua hal yang dibicarakan selama sesi konsultasi akan disimpan secara aman dan tidak akan disebarluaskan. Seperti itu, Mbak. Oke, wah menarik nih. Berarti nanti kalau misalkan memang pasiennya butuh rujukan akan dirujuk. Ini kan sistemnya gratis gitu ya, Dok, untuk sistem pembayarannya. Betul, tapi kalau misalkan ada pasien atau ada masyarakat gitu yang ternyata harus dirujuk untuk ke RSUD, nah nanti pada saat kita menjalani pemeriksaan lebih lanjut di RSUD, apakah itu pemeriksaannya masih gratis atau sudah berbayar, Dok, kalau seperti itu? Jadi gini, kalau misalkan untuk penelpon Jaker itu, semua masyarakat bisa menelpon. Jadi bisa misalkan dia di Bogor atau orang yang menelpon dari Depok ataupun dari Bekasi, mereka tetap bisa akses untuk layanan telekonsultasi Jaker ini. Tapi di saat terjadi kondisi kegawat darurat psikiatri, biasanya akan diarahkan ke domisilinya mereka. Misalkan dia terjadi di daerah Bogor, jadi nanti 119 akan berkoordinasi dengan 119-nya di wilayah Bogornya, seperti itu. Oke, berarti, Dok, ini tuh sistemnya menelpon secara online gitu, jadi kita konsultasinya melalui telepon atau gimana, Dok? Nah, jadi untuk menelpon ke dalamnya itu warga Jakarta bisa langsung menelpon yang bebas pulsa ya, Mbak ya, 0800 1500 119. Atau nih, kalau nggak suka lewat mencet-mencet banyak nomor telepon, saya nggak inget nih, udah tinggal buka aplikasi Jaki. Oh, ada di aplikasi Jaki? Betul, sudah ada di aplikasi Jaki. Tinggal pilih kategori kesehatan, dan pas kita pencet kategori kesehatan, itu akan muncul konsultasi kesehatan mental Jaker. Praktis banget kan, Mbak? Oh gitu, oke, praktis sekali, Dok. Berarti ini tuh memang konsepnya online begitu ya, bukan konsultasi yang face to face atau secara langsung gitu, Dok, bukan berarti ya? Ya, jadi memang voice call, jadi memang konsultasi secara voice call. Oke, konsultasi secara voice call, berarti memang tidak ada layanan konsultasi secara langsung atau kita datang ke suatu tempat, tidak seperti itu konsepnya ya, Dok, tapi memang melalui online atau voice call gitu ya? Ya, betul sekali, Mbak Fika. Oke, berarti untuk jam operasional tidak ada karena ini bisa 24 jam ya, Dok? Betul, 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Untuk 24 jam itu hanya di teleponnya saja atau jika kita melalui aplikasi Jaki pun sama 24 jam, Dok? Sama. Jadi memang pintu masuk untuk ke dalam Jaker sendiri itu 2 yang seperti tadi saya bilang, melalui nomor telepon 0800 1500 119 atau melalui aplikasi Jaki. Jadi itu bisa dua-duanya, kita mau pencet nomornya atau melalui Jaki.
itu 24 jam. Oke, Dok, ini ada syaratnya nggak sih kalau misalkan pengen konsultasi gitu ya secara free, secara gratis melalui program Jack Care ini, Dok? Untuk syarat memang ada beberapa ya Mbak ya, tapi sangat sederhana kok, nggak susah. Dan saya yakin semua orang punya. Yang penting adalah mempunyai identitas diri. Baik itu warga dengan KTP Jakarta maupun warga yang tinggal sementara di Jakarta. Jadi saat nanti menelpon biasanya pengguna akan diminta nih menyebutkan identitas mereka. Tapi kalau memang belum siap nih, kan kadang-kadang yang nelpon masih nangis-nangis ya. Nah itu biasanya belum siap. Psikolog kami akan tetap melayani. Dan kemudian ada juga kalau misalkan anak di bawah 15 tahun harus ada pendamping Mbak saat sesi berlangsung. Karena kita harapkan biar bisa ada komunikasi dua arah dan psikolog dapat memahami kondisi pengguna dengan jelas. Dan Jack Care ini juga bisa digunakan oleh penyandang disabilitas. Jadi mereka tetap melayanan ini dengan pendamping jika diperlukan. Dan tentu pengguna harus menjaga etika selama sesi berlangsung, tidak kasar, tidak menyinggung kata, dan tetap fokus pada kebutuhan konsultasinya. Oke, wah menarik sekali Dok. Berarti aku kira karena ini program DKI Jakarta yang bisa ikutan ini hanya yang KTP DKI. Berarti yang KTP-nya bukan DKI Jakarta juga maksudnya boleh Dok untuk ikut berkonsultasi menggunakan program Jack Care ini Dok? Boleh, tentu boleh sekali. Tapi ya tadi seperti saya bilang, nanti kalau bisa terjadi kasus kegawat darurat atau mereka butuh tatap muka langsung, nanti akan diarahkan ke wilayah mereka. Jadi di wilayah masing-masing ya. Mungkin kalau misalkan pengguna BPJS diarahkan ke Vaskes masing-masing begitu ya Dok ya? Betul sekali seperti itu Mbak Vika. Oke, wah seru sekali DV Mania. Tapi dokter sepertinya kita harus break dulu. DV Mania jangan kemana-mana. Oh iya, untuk DV Mania yang mau ikutan kuis juga masih ditunggu kuisnya ya. Mungkin Vika nggak akan bisa bacakan satu persatu WhatsApp dari kalian. Mungkin nanti Vika akan langsung saja pilih pemenangnya ya. DV Mania jangan kemana-mana, tetap stay tune di 103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Inspirasi Damandiri yang dipersembahkan oleh Yayasan Damandiri. 103,4 DFM Jakarta, Radio Musik Asli Indonesia. DV Mania kembali lagi kita di talk show Inspirasi Damandiri. DV Mania untuk yang mau ikutan kuis, Vika kembali mengingatkan ya kalau ada kuis spesial pada acara talk show pagi hari ini. Pertanyaannya, Jack Care adalah program yang berfokus pada kesehatan apa? Pilihan jawabannya ada A, kesehatan fisik, atau B, kesehatan mental. Langsung dikirim ke sini jawabannya ya. Vika tunggu sampai menjelang jam 10 DV Mania. Mungkin Vika nggak akan sempat bacain jawaban kalian satu persatu, tapi Vika pasti baca satu persatu dan Vika langsung pilih siapa pemenangnya nanti menjelang closing di jam 10 ya. Dan DV Mania sekarang kita kembali terhubung melalui telepon dengan narasumber kita, ada Dr. Lady Valian Simbolon. Beliau adalah pengelola program kesehatan jiwa dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Selamat pagi Dok, aman ya, ini sudah tersambung ya? Aman Mbak Vika. Oke, mohon maaf tadi keputus otomatis dari sininya ya. Gak apa-apa Mbak. Oke, Dok, ini tuh berarti fokus kepada kesehatan jiwa ya Dok ya? Iya, betul sekali. Berarti tidak ada untuk kesehatan fisik ya Dok ya? Jadi untuk Jack Care itu sebenarnya fokus utamanya memang di layanan kesehatan jiwa Mbak. Tapi kan kita ketahui ya, kadang-kadang keluhan psikologis itu juga bersinggungan dengan faktor fisik. Contohnya insomnia, kelelahan kronis, atau gangguan psikosomatis. Nah, itu pasti akan bersinggungan dengan kesehatan jiwa. Nah, di Jack Care itu sendiri, psikolognya itu bisa membantu untuk memetakan masalahnya dan jika perlu akan menyarankan rujukan ke dokter atau layanan medis lain. Jadi pendekatan secara holistik lah yang terjadi di Jack Care ini. Oke. Dok, ini juga ada pertanyaan yang masuk nih dari salah satu pendengar kita di WhatsApp. Boleh aku bacain aja ya Dok ya?
Boleh, boleh. Oke, Pagi mau tanya, ini berapa lama kalau durasi konsultasi dengan Jaker? Dan apakah data-data pasien aman yang telah terrecord di Jaker? Ini dari Beni di Pondok Indah. Tuh, untuk sesi konsultasinya sendiri berapa lama, Dok? Apakah dibatasi? Karena mengingatkan ini free, ya tidak berbayar, merupakan layanan gratis dari pemerintah. Apakah ada batasan durasinya, Dok? Kalau misalkan kita ingin menghubungi melalui telepon atau melalui aplikasi? Oke, baik. Tadi Pak Dedi ya? Beni katanya. Oh, Beni Pak. dari Pondok Indah. Oke, Pak Dedi. Jadi iya, untuk setiap sesi telekonsultasi ini ada batasannya memang. Biasanya itu berlangsung selama 45 menit sampai 60 menit. Jadi ini sudah cukup ideal sebenarnya Mbak untuk satu sesi konseling awal ya. Iya. Tapi jika selama sesi ternyata masalah yang dia alami membutuhkan penanganan lebih lanjut, maka nanti psikolog akan menyarankan untuk bertemu langsung dengan psikolog atau psikiater di fasilitas kesehatan terdekatnya, baik itu puskesmas ataupun RSUD yang ada. Seperti itu sih Mbak. Oke. Dan tadi Pak Beni juga bertanya masalah data, katanya apakah aman? Oh, tadi kita sudah bahas sama-sama, aman ya Dok ya untuk data pasien? Sudah tentu aman banget dong Mbak Vika, karena kan Jaker ini kan menjunjung tinggi ya privasi dan keamanan data. Jadi semua data pribadi, baik itu dari identitas pasien itu sendiri, pembicaraan konsultasi, itu semua dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 22 sih Mbak. Jadi di psikolog-psikolog kita ini sudah terikat kode etik profesi untuk tidak menyalahgunakan informasi pengguna. Jadi untuk warga DKI nggak perlu khawatir deh kalau konsultasinya akan bocor kemana-mana, dan sistem kami ini akan menggunakan metode verifikasi dan enkripsi yang menjaga kerahasiaan sejak awal sampai akhir layanan. Oke, berarti sudah dipastikan data kita aman dan terlindungi ya Dok ya. Dan juga tadi untuk durasi konsultasinya untuk Beni di Pondok Indah ini mulai dari 45 menit ya Dok ya? 45 menit betul ya? Betul, 45 sampai 60 menit. 45 menit sampai 60 menit itu merupakan durasi yang ideal jika kita konsultasi bersama dengan psikolog di Jaker. Oke, mudah-mudahan terjawab untuk Beni dari Pondok Indah. Dok, ini kita kembali lagi nih. Aku sebenarnya masih banyak pertanyaan nih. Berarti ini kan programnya baru ya Dok ya, baru launching. Ini tuh resmi di-launchingkannya pada tanggal berapa sih Dok? Jadi untuk resmi di launchingnya itu baru kemarin-kemarin ini sih Mbak sebenarnya. Di tanggal 14 Mei 2025 yang di launching sendiri oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung. Dan waktu itu acaranya digelar di Rusun Tanah Tinggi Johar Baru, Jakarta Pusat. Dan itu juga dihadiri oleh Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadi Sadikin ya. Wakil Ketua DPRD Komisi 9, pimpinan SKPD dan OPD Pemprov DKI. Jadi sebenarnya Jaker ini adalah salah satu wujud nyata komitmen Pemprov DKI buat hadir lebih dekat ke warganya khusus dalam kesehatan mental dan layanan daruratnya. Oke, berarti ini memang sangat baru ya, baru diresmikan pada tanggal 14 kemarin ya, 14 Mei kemarin. Berarti sekarang tanggal 19 Mei, berarti terhitung baru sekitar 5 harian ya Dok ya? Betul sekali, 5 harian. Oke, terus gimana Dok, selama 5 hari berjalan ini, apakah berjalan dengan baik? Apakah sudah banyak yang berkonsultasi melalui program Jaker ini Dok? Jadi selama 5 hari ini sebenarnya sudah banyak ya Mbak ya. Jadi karena hype-nya ini lagi tinggi-tingginya sebenarnya kan, masyarakat kan karena baru tahu, kita juga mensosialisasikannya lewat media sosial, lewat teman-teman. Jadi memang peningkatan untuk telekonsultasi ini meningkat. Jadi ya kita bersyukur sih program yang dibuat ini bisa berguna untuk masyarakat DKI. Oke, ini selama 5 hari ini Dok, yang sudah menghubungi ke Jaker, ini rata-rata masyarakat atau pasien usia berapa dan gender apa kebanyakan mayoritasnya Dok, yang mendominasi? Ya, ini agak menarik ya, mayoritas pengguna Jaker itu perempuan.
dibanding Perempuan. laki-laki. Oke, Iya. berarti perempuan lebih banyak ya dok ya? Iya, ya mungkin kalau perempuan kan lebih aktif ya untuk mengetahui tentang hal seperti ini dari media sosial. Dan bisa jadi juga laki-laki kan masih berpikir untuk tidak mengakses karena takut stigma juga seperti itu ya, Ya, Mbak. kadang kalau laki-laki juga biasanya lebih cuek ya Mbak ya. Kalau misalkan Betul, dia betul. merasa fisik dia masih oke, ya sudahlah, nggak apa-apa gitu, nggak perlu konsultasi gitu ya. Betul sekali. Nah, ini juga usianya itu yang menonton masih dalam usia-usia produktif antara 25 sampai 45 tahun. Rata-rata kebanyakan berarti usia perempuan 25 sampai 45 tahun yang berkonsultasi ya. Ya, tapi ini ada juga kecenderungan peningkatan di kalangan remaja dan lansia juga sih sebenarnya, Mbak. Sejak layanan ini di-launching oleh Bapak Gubernur dan diperkenalkan di media sosial. Berarti bisa dikatakan ya dok ya, tingkat stres warga DKI ini cukup tinggi ya dok ya. Bahkan sepertinya cenderung meningkat akhir-akhir ini. Dan rata-rata yang didominasi adalah gender wanita dari usia 25 sampai 45 tahun. Ini kira-kira apa nih yang menyebabkan tingkat stres warga DKI ini cenderung meningkat akhir-akhir ini dok? Cenderung tinggi gitu. Seperti kita ketahui kan Jakarta itu sebagai kota megapolitan. Ya, menyebabkan segala sesuatunya itu harus serba cepat dan kompetitif. Tekanan ekonomi jelas adalah salah satu pemicu terbesarnya. Misalkan dari tekanan pekerjaan, macet, yang seperti tadi saya rasakan, hidup, sampai persaingan sosial di media sosial. Itu semua bikin stres bisa menumpuk, Mbak. Belum lagi kasus-kasus PHK yang sedang tinggi-tingginya sekarang. Betul. Terus masalah rumah, kehilangan orang terdekat. Nah, warga DKI itu seringkali multi tugas dan dikejar waktu. Nah, semua itu jadi pemicu gangguan mental dan jika tidak ditangani segera, bisa dapat memicu kelelahan mental. Oke, berarti memang faktornya bisa dari banyak hal ya dok ya. Bisa jadi tekanan dari tekanan pekerjaan, bisa dari faktor lingkungan juga, bisa dari faktor keluarga juga ya. Kita tidak bisa menyamaratakan, tidak bisa memukul rata begitu ya. Sosial ya Mbak. Oke dok, ini berarti sistemnya dok, kita tuh sebagai satu orang gitu, satu masyarakat atau satu nomor induk KTP nih misalkan, boleh berapa kali sih dok untuk teknisnya gitu berkonsultasi ke Jaker, ini apakah ada batasannya dok? Tidak ada batasannya sih Mbak Vika, jadi kalau kita pengen menelpon misalkan 45 menit sampai 60 menit, tapi kita belum merasa puas nih setelah kita boleh menghubungi lagi gitu ya? Boleh, tapi memang tidak akan bertemu dengan psikolog yang sama. Jadi, ya karena kan ini sifatnya telekonsultasi ya. Jadi siapapun psikolog yang sedang standby itu yang akan merespon konselingnya gitu. Oke, berarti kita tidak bisa ini juga ya, kita nggak bisa nanya gitu, dok kalau misalkan psikolog yang namanya ini gitu, kapan lagi ada standby-nya, nggak bisa ya dok ya? Nggak, memang tidak seperti itu. Tapi kalau memang nanti penggunanya tidak merasa puas atau belum merasa cukup, biasanya psikolognya akan mengarahkan seperti tadi saya bilang ke puskesmas terdekat untuk tatap muka dengan psikolognya. Oke, berarti ini dalam satu hari nih dok, misalkan boleh dalam satu hari kita menghubungi lebih dari satu kali dok ke Jaker, apa gimana sistemnya nih dok? Tentu boleh aja Mbak, misalkan pagi nih kita saya pengen telepon tadi karena saya kejebak macet, saya pengen telepon, boleh. Terus tiba-tiba nanti pas pulang kerja, saya tadi dimarahin bos saya konsultasi kesehatan mental saya, kok saya merasa depresi, ya boleh, silahkan telepon. Boleh, berarti dalam satu hari yang sama boleh konsultasi berkali-kali, itu tidak ada batasannya dok? Nggak ada sama sekali. Wah, untuk program ini berarti harus ada banyak psikolog yang standby ya dok ya. Berarti untuk program ini ada berapa psikolog dok? Untuk satu shift itu psikolognya itu ada 3 orang. Jadi itu selama dibagi jadi 24 jam. Jadi setiap shift itu ada 3 orang psikolog.
Oke, berarti kalau untuk secara program keseluruhan, program Jack Care ini bekerja sama dengan berapa psikolog totalnya dok, kalau boleh tahu? 12 psikolog, Pak. 12 psikolog ya, dan itu memang shiftnya bergantian dalam satu hari, dalam satu hari atau dalam satu shift dok, ada 3 psikolog? Satu shift 3 psikolog. Satu shift 3 psikolog ya. Jadi untuk DV Mania yang rata-rata mungkin gini dok, kita tuh merasa ada tekanan mental gitu, tapi kita nggak tahu gitu kemana harus cerita ya. Karena biasanya usia semakin dewasa tuh kita teman tuh semakin sedikit gitu ya. Kita bingung kemana harus bercerita mungkin ya. Keluarga mungkin apa kita merasa tidak nyaman. Nah ini bisa jadi salah satu opsi ya. Teman bercerita agar kita merasa lebih tenang juga ya dok ya. Bisa berkonsultasi dengan psikolog yang ada di Jack Care. Iya, betul. Jadi memang tidak perlu khawatir ataupun takut di stigma ataupun dikatakan, kamu gila ya gara-gara konseling dengan psikolog. Tidak. Jadi kalaupun kita konseling, boleh itu mau di kamar, di mobil, dimanapun bisa, dan dijamin semua konsultasi dan data-data yang diberikan itu aman. Oke, wah ini benar-benar sebuah solusi sih kalau menurut Vika ya, untuk kita masyarakat di perkotaan yang memang rawan stres karena tingkat tekanan hidupnya yang cukup tinggi ya. DV Mania jangan kemana-mana, dokter nanti kita akan sambung lagi, ada satu talk lagi ya sebelum jam 10. DV Mania kita lanjut lagi di 103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Inspirasi Damandiri yang dipersembahkan oleh Yayasan Damandiri. 103,4 DFM Jakarta, Radio Musik Asli Indonesia. DV Mania kembali lagi kita di talk show Inspirasi Damandiri. Dan saat ini kita masih tersambung melalui telepon bersama dengan narasumber kita, ada Dr. Lady Valian Simbolon. Beliau adalah pengelola program kesehatan jiwa dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Dr. Lady, halo. Halo Mbak Vika. Oke, kita lanjut lagi ya dok ya. Siap Mbak. Oke, ini Vika sebenarnya masih banyak nih hal-hal yang pengen Vika tanyain gitu. Mungkin mewakili DV Mania juga yang mendengarkan di rumah dok. Ini kan tadi mengenai rujukan dok, pasien yang dinyatakan perlu penanganan serius, ini akan dirujuk ke psikolog atau vaskes yang terdekat di wilayahnya masing-masing. Nah ini pasien yang seperti apa sih dok yang dirujuk? Boleh dijelasin nggak dok lebih lengkapnya teknisnya seperti apa? Ini seorang pasien atau masyarakat ini bisa dirujuk kalau misalkan sudah konsultasi yang keberapa kali misalkan, atau kondisinya seperti apa dok? Oke, baik. Jadi nanti seperti ini, pada saat penelpon, pengguna layanan Jack Care ini menelpon, mereka awal-awalnya akan dilakukan verifikasi dulu. Jadi macam kayak inform consent lah, atau tujuan untuk melakukan konseling ini. Kemudian oleh psikolog kita, dia akan men-screening pengguna tersebut menggunakan instrumen screening yang namanya Jack Care Screening. Nah, di situ nanti psikolog dapat mengetahui kondisi kesehatan mentalnya nih. Termasuk kategori ringan, sedang, atau merah, atau juga orange. Jadi tergantung apakah ini darurat atau tidaknya lah istilah katanya. Nah, jika memang ini darurat, itu akan dialihkan ke 119 untuk penanganan lebih lanjut. Jadi secara protokol itu sudah jelas, dan pasien juga akan mendapatkan pertolongan segera ya Mbak ya. Nah, kalau misalkan setelah konsultasi juga tidak mendapatkan perubahan dari penggunanya, biasanya psikolog akan menyarankan ke puskesmas Mbak untuk terapi lanjutan. Atau kalau memang butuh untuk terapi medis, ya akan diarahkan ke RSUD-nya. Seperti itu sih Mbak. Oke. Ini aku penasaran dok, apakah ada program kesehatan lainnya sebelum Jack Care ini terbentuk dok? Kalau misalkan ada, apa dok? Ataukah ini memang layanan kesehatan dari pemerintah yang pertama untuk kesehatan mental ya dok ya? Atau sebelumnya sudah ada yang sejenis ini dok? Oke, baik. Memang betul Mbak, sebelumnya sudah ada layanan kesehatan yang sudah ada sebelum seperti Jack Care ini ya, sudah ada. Itu namanya Sahabat Jiwa yang menggunakan sistem konsultasi via chatting, Mbak. Oh, via chatting, bukan via telepon ya? Ya, betul.
Tapi pendekatannya itu masih konvensional dan belum terintegrasi penuh, jadi belum maksimal lah kita rasakan dari situ. Karena kan respon dari chat itu tidak segera dan tidak secepat seperti kita berbicara dengan psikolog itu langsung. Jadi kita harapkan dengan hadirnya Jack-Care ini dapat menyempurnakan layanan kesehatan jiwa lebih luas, lebih real time dan profesional. Bahkan ini bisa kita bilang ini Jack-Care ini adalah pintu masuk pertama yang sangat mudah, cepat, dan aman untuk warga DKI sebelum melangkah ke layanan lanjutan. Seperti itu sih Mbak Vika. Oke Mbak, ini kalau boleh tahu nih, kenapa nih program Jack-Care ini baru diadakan sekarang gitu pada masa pemerintahan daerah yang baru? Kenapa nggak dari dulu Mbak? Oke, baik. Sebenarnya perhatian terhadap isu kesehatan mental kan sudah ada ya sejak dulu. Tapi memang tidak se-booming sekarang nih. Ya. Kan sekarang kan lagi hype-nya tentang kesehatan mental masyarakat ya. Tapi bisa kita lihat sebenarnya itu momentum yang paling kuat itu pada saat pandemi COVID-19. Disitulah dimana kesehatan mental itu lagi tinggi-tingginya. Dan kita tuh juga Dinas Kesehatan tuh mempunyai screening mandiri kesehatan jiwa yang bisa dilakukan masyarakat secara mandiri loh Mbak. Itu namanya e-jiwa. Nah dari hasil screening kasus-kasus pandemi COVID-19, Dinas Kesehatan tuh melihat bahwa wah ini perlu nih ditindaklanjutin. Nah saat itulah bahwa kita sadar bahwa kesehatan jiwa itu sangat penting sama juga dengan kesehatan fisik. Jadi sama-sama penting tuh kesehatan jiwa dan fisik. Nah karena kebutuhan yang mendesak ini, Dinas Kesehatan menyediakan layanan cepat dan mudah akses dan akhirnya dikembangkanlah Jack-Care sebagai salah satu inovasi layanan publik yang langsung menyentuh ke masalah keseharian masyarakat itu sendiri. Oke deh dok, ini tadi kan aku coba mengadakan kuis kecil-kecilan nih dok ya. Aku mencoba melemparkan pertanyaan seputar tema kita pada pagi hari ini kepada pendengarnya. Aku pengen tahu gitu, pada dengerin gak, pada menyimak gak? Ternyata di sini lumayan banyak nih dok yang memberikan jawaban. Berarti pendengar kita pada pagi hari ini menyimak dok. Oke, nah tadi kan aku mengajukan pertanyaan nih. Jack-Care adalah program yang berfokus pada kesehatan apa? A. Kesehatan fisik, B. Kesehatan mental. Wah ternyata ini banyak yang menjawab. Tapi untuk hari ini aku cukup pilih satu pemenang yang beruntung aja ya. Selamat untuk Mama Dea. Selamat untuk Mama Dea, hari ini hari Senin tanggal 19 Mei 2025 berhak mendapatkan hadiah dari Radio DFM ya. Ada satu paket perawatan dari Metal Fortis berupa sabun, shampoo, dan juga parfum. Wih. Lumayan ya Mama Dea, selamat sekali lagi untuk Mama Dea. Untuk yang belum menang jangan berkecil hati ya, nanti masih banyak deh hadiah dari kuis-kuis kita yang lain di esok hari ya. Oke dokter, ini sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada pagi hari ini, apa nih dok tips-tips sehat dari Jack-Care bagi warga DKI Jakarta, khususnya untuk pendengar kita di FM Mania? Baik, tips dari saya cukup sederhana tapi penting. Pertama, dengarkan tubuh dan pikiranmu. Kalau sudah merasa lelah, stres, atau kehilangan semangat, jangan diabaikan. Dua, jangan ragu bercerita atau curhat, entah itu ke keluarga, teman, atau profesional seperti psikolog. Dan jangan takut untuk meminta bantuan. Yang ketiga, jaga rutinitas sehat seperti tidur cukup, makan teratur, olahraga ringan, dan batasi waktu di media sosial. Dan yang paling penting, jangan pernah merasa sendirian. Kalau butuh teman bicara, Jack-Care selalu ada untuk kamu. Ingat, sehat mental itu hak semua orang. Tinggal telepon 0800 1500 119 atau melalui aplikasi Jaki. Jack-Care, teman bicaramu, ruang aman jiwa. Oke, Dokter Hadi, terima kasih banyak nih sudah berkenan waktunya ya untuk berbagi ilmu dan juga pengetahuan kesehatan nih yang sangat-sangat tentunya bermanfaat di acara talk show Inspirasi dan Mandiri kita pada pagi hari ini. Sehat selalu ya dok, sukses untuk program Jack-Care-nya. Terima kasih Mbak Vika, sukses sehat selalu. Oke, terima kasih juga untuk DFM Mania yang sudah menyimak pada pagi hari ini. Mudah-mudahan perbincangan kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat ya DFM Mania. Terima kasih juga untuk yang sudah memberikan pertanyaan, yang sudah berpartisipasi
berpartisipasi pada kuisnya. DV Mania, kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan, di lain waktu ya. Vika izin undur pamit. Selamat menjalankan aktivitas di hari Senin ini DV Mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.